dengan yang muncul saat ini sepi, yang akan menjadi penantang petahana Buya Mahyildi, akhirnya sepertinya Pilgub Sumatera Barat kehilangan tokoh-tokoh yang kuat akan meramaikan bursa cagup kita. Ya, apalagi Gerindra juga masih membuka pendaftaran gitu. Baik, saya kira begini, saya tadi baca dari koran, kan hampir semua partai buka warung. Semoga istilah saya nggak salah. Tapi bagi saya kalau istilah warung itu berbahaya sebenarnya. Di sana ada transaksi, mungkin tidak ide, tapi yang lain-lain. Kita semua mengerti lah. Nah, jadi saya harap kalau ada partai yang mau buka pendaftaran, bilang aja kantor gitu ya. Kalau bilang warung, kita tahu tampil sama Bali kan. Nah, saya pernah membantu Sadik Sadigu dulu untuk mencalonkan diri jadi bupati, jadi gubernur, dan saya betul upset dengan dinamika politik hari itu. Semoga sekarang tidak ada lagi gitu. Itu satu. Kedua, dalam rekaman saya sejak zaman Orde Baru, Gubernur Sumbar ini calon menteri sebenarnya. Mari kita lihat dari Pak Harun, Pak Azwar, Pak Hasan, Gamawan Fauzi. Itu semua menteri. Artinya adalah dia sukses di sini dan oleh karena itu dia terangkat menjadi tokoh nasional dan dia kapabel untuk pekerjaan itu. Saya rindu dengan pekerjaan itu sebenarnya. Adakah orang Sumatera Barat yang sekualitas itu? Mohon maaf, saya tidak ingin mengatakan bernostalgia ya, tapi yang kalau boleh keempat figur itu disatukan ada dalam satu figur yang ada hari ini yang mau menawarkan diri jadi gubernur Sumatera Barat, tapi itu adalah konsep yang utopi sebenarnya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Sumatera Barat perlu ada terobosan. Perlu ada terobosan. Tadi Pak Samsalam dan Pak Datuk sudah mengatakan bahwa hampir semua partai ingin mengatakan mereka mencari the best of the best. Semoga itu benar ya. Semoga itu benar. Nah, tata cara mencari the best of the best itu seharusnya harus dilingkungi juga oleh nilai-nilai yang hari ini kita sebut sebagai sesuatu yang demokrasi sesungguhnya, keluhuran budi dan sebagainya. Apalagi kalau orang Sumatera Barat. Saya mengharapkan kalau boleh lah Sumatera Barat ini menjadi contoh ya bagi dunia Indonesia tentang how to select the leader. Bagaimana menyeleksi para calon pemimpin sedemikian rupa sehingga dia datang dengan ide yang jelas, punya kemampuan untuk mengimplementasikannya dan kelihatan di tengah-tengah masyarakat. Saya mohon maaf kurang begitu apa ya. Sekarang kan banyak sekali penghargaan dari berbagai macam. Saya masih ingat Pak Mukhlis Ibrahim, gubernur kita sebentar. Dia pada masa beliau jadi gubernur, dia bilang, kami tidak akan ikut lagi lomba ini. Kenapa Pak? Karena itu semua duit. Itu sudah di zaman reformasi. Saya tidak tahu perilaku itu mengejala terus tidak begini. Saya berharap semoga tidak gitu ya. Walaupun batin saya mengatakan itu justru semakin parah hari ini. Poinnya apa ini soal penghargaan ini yang ingin Prof sampaikan? Bagaimana? Poin dari penghargaan ini apa nih? Yang saat penghargaan itu performa kadang-kadang tidak muncul di lapangan. Artinya penghargaan banyak tapi tidak kelihatan di itu dia wujudnya di pembangunan Sumatera Barat gitu. Saya kalau dunia wartawan misalnya seorang yang dapat hadiah Adi Negoro itu betul-betul dia dihormati orang di depan dan di belakang. Kalau sekarang lebih banyak dihormati di depan, di belakang kurang. Nah itu dunia kita hari ini. Saya yang sudah tua dalam hidup di Sumatera Barat, saya sedih dengan melihat itu. Izinkan saya bercerita sedikit ke belakang. Pada saat Pak Harun berhenti jadi gubernur, beliau tidak punya apa-apa. Beliau diberi rumah oleh Pemko Padang yang ada di Yayan itu. Itu hadiah. Tidak dapat apa-apa beliau. Setelah itu beliau terangkat jadi menteri tenaga kerja dan transmigrasi hari itu. Saya dan almarhum Kakanda Ali Sumerajo, kita pernah bertanya, waktu itu kami di Dewan Mahasiswa, Pak, siapa sih calon gubernur ke depan? Kata Pak Harun. Pak Harun bilang menyebut 3 nama. Azwar Anas, Dirut Semen Padang, Yan Normuin, Dirut Pak Ketring,
dan Mawar Yunus mantan ketua Opda dan hari itu menjadi rektor Nusantara. Saya kira kalau nama itu dilewatkan pada hari itu tidak akan menimbulkan kontroversi. Semua orang akan menerima karena memang mereka sudah mempunyai track record makan tangan beliau di bidang masing-masing, sudah jadi respect bagi orang lain. Jadi itu contohnya. Kemudian kita tahulah Pak Harun itu kan hadir di awal-awal G30 SPKI, tetapi pada saat itu ada trauma, Perak ini masih ada itu. Beliau punya konsep adalah dalam bentuk mengangkat harga diri namanya. Mungkin ada yang bisa mengkoreksi saya. Pada saat itu Pangdam 17 Agustus di Sumatera Barat, entah Panuju, entah Suryo Sempeno, lupa saya. Di antara kedua nama itu. Apa kata mereka, apa kata beliau, Pangdam itu, tidak usahlah mengangkat harga diri. Tahu diri aja cukup itu. Ini sinisme Jakarta ke Sumatera Barat hari itu. Tapi Pak Harun berjalan dan menurut saya beliau sukses. Kita tahu Pak Harun itu dalam pemilihan di DPR GR itu kalah 2 suara. Tapi Jakarta mengangkat beliau jadi rektor. Artinya di Sumatera Barat dinamika sedemikian rupa, di Jakarta ada objektif menilai siapa yang layak menjadi gubernur Sumatera Barat hari itu. Pak Harun. Beliau sukses selama 10 tahun di sini, mengangkat harga diri. Pak Azwar 3 tahun pertama jadi gubernur Sumatera Barat mendapat Parasamya Purna Karunia Nugraha di zaman Orde Baru. Apapun kita mau katakan, tapi paling tidak saya bisa katakan kepada kita semua bahwa Sumatera Barat adalah provinsi pertama di luar Jawa yang dapat itu. Jadi menurut saya pada hari itu mungkin masalah demokrasi persoalan, tapi masalah kesejahteraan rakyat betul-betul menjadi sesuatu yang menjadi janji, dan itu ditebus oleh mereka-mereka yang diberi. Baik, artinya menurut Prof. Firman Hasan ada persoalan kualitas kapasitas gubernur Sumatera Barat sebelum atau masa Orde Baru dengan setelah reformasi. Gamawan Fauzi juga di zaman reformasi. Dia untuk beliau pribadi, beliau jadi menteri setelah itu. Tentu tidak mungkin dia kembali dari calon gubernur lagi kan, malu dia kan. Nah, karena sudah pernah jadi menteri. Tapi yang ingin saya katakan kepada kita semua adalah Sumatera Barat sandingkan dengan negara tetangga, dengan daerah tetangga. Kita bisa punya dalih bahwa akibat otonomi daerah-daerah penghasil sesuatu yang memberikan kontribusi kepada negara ini dapat 14% dari hasil buminya misalnya. Kita itu omongan yang selalu dikatakan oleh Pak Harun kepada kami waktu masih muda kan, kita ini kan negara miskin, jadi kalian elok salah perangai gitu. Saya pernah bilang dengan beliau, saya marah dengan itu waktu saya masih muda. Pak, saya bilang, kita hitung dari Aceh sampai ke Papua, semua daerah ini pernah berdosa dalam tanda kutip kepada negara Republik Indonesia. Aceh Merdeka di Aceh, Permesta di Sulawesi Selatan, DITII di Jawa Barat, mungkin ada PRRI di sini. Itu adalah koreksi pada pemerintahan pusat, tapi jangan disebut juga lagi itu Pak. Karena ini adalah konsekuensi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bukan negara federal. Jadi oleh karena itu tidak boleh ada sebenarnya di negeri ini ada daerah yang maju betul, sementara ada daerah yang tertinggal. Yang maju itu tidak perlu kita halang, tapi bagaimana me-encourage yang tertinggal ini, bagaimana ada politik afirmasi ya, sehingga jangan sampai ada daerah-daerah dalam tanda kutip miskin dengan sumber daya alam tertinggal seperti Sumatera Barat hari ini. Bandingkan kita dengan Riau, bandingkan kita dengan Jambi, bahkan bandingkan kita dengan Bengkulu. Parah itu. Saya tadi baca Padang Express mengatakan bahwa ada 6.000 jalan di Sumatera Barat, 6.000 kilo dan kilo kalau nggak salah, 4.000 atau lupa saya angkanya, 490 dalam keadaan rusak berat. Itu kata data yang saya baca dari Padang Express. Dalam perhitungan saya lebih dari 25% sebenarnya. Jadi kalau 1.600 lupa saya angkanya. Tapi hitungan dalam kepala saya ini lebih dari 25%. Dulu ada calon gubernur dari Sumatera Utara mengatakan bahwa kalau kita dari Jakarta telah sampai jalan mulus, makna kita sampai di Sumatera Barat. Lepas setelah itu jalan berlubang-lubang, itu sudah Sumatera Utara kata. Kalau sekarang Kalau sekarang malah terbalik.
Yes. Kawan saya, seorang pejabat publik, bilang ke saya, Bang, Ambo buat live streaming dari Batu Sangka sampai ke Barulah, Sabon Bang lubangnya Bang. Ada advokasi dari pejabat di kabupaten saya. Itu kan pekerjaan provinsi. Saya tidak mau dengar omongan itu. Dia pejabat publik. Katakanlah misalnya provinsi kata harus mengingatkan itu. Pak Astri mungkin bisa mencatat, sejak tidak ada lagi Tour de Singkarak, jalan Sumatera Barat semakin parah. Walaupun barangkali ada kesan juga, Tour de Singkarak itu seperti rancak di Labu aja kadang-kadang kan. Jadi jalan rancak yang lain tak perepotan gitu. Jadi apa saya mengharapkan gubernur kita ke depan adalah orang-orang tidak hanya berbicara soal elektabilitas saja, tapi dia mampu punya ide, punya mimpi, dan mampu melaksanakan mimpi itu dengan sistem. Ya, artinya sebelum kita mengetahui soal ide-ide ini, artinya para tokoh-tokoh itu harus muncul dulu. Dan ternyata yang muncul saat ini kan masih terbatas. Sehingga kalau Prof. Firman Hasan, apakah kita memang kekurangan tokoh-tokoh tangguh, berkualitas, yang akan siap maju untuk bertarung di kontestasi Pilgub Sumbar ini? Saya menduga ada tokoh-tokoh lain sebenarnya. Dan sekarang sudah mulai ada yang muncul di permukaan ya. Jadi cuman saja persoalannya kayak tadi kan, mohon maaf ini kadang-kadang untuk partai politik kan, orang awak di orang lain gitu. Kalau orang awak maaf sekian bandrolnya, kalau orang lain kadang-kadang bandrol lebih tinggi gitu ya, mungkin realita politik pahit yang ada hari ini. Kalau ada yang membantah, saya bilang kalau itu benar, jawaban saya itu alhamdulillah. Kalau sinyalemen saya ini salah, jawaban saya adalah alhamdulillah. Tapi mari kita jujur dengan diri sendiri, apakah itu salah? Dia seperti garam, air itu tidak berubah, tapi dia asin. Jadi saya mengharapkan karena pendekatan memang elektabilitas iya, tapi tolong berpikirlah untuk rakyat Sumatera dalam arti sesungguhnya. Ngomong the best of the best itu sesungguhnya bukan untuk partai Anda saja gitu ya. Tidak untuk golongan Anda saja, tapi untuk orang Sumatera Barat. Dan itu tidak dalam bentuk jual kecap. Ya, kalau jual kecap kan saya nomor 1 tuh, orang lain nomor 9 gitu. Jadi ini yang barangkali kalau boleh kita mengarahkan dunia politik pemilihan gubernur ini ke arah itu, sehingga kita bisa melihat apa yang dikerjakannya, Kadang-kadang masyarakat hanya ikut terlibat dalam dinamika politik itu hanya sekali dalam 5 tahun saja. Mungkin Pak Edi Indrizal sering, tapi apalah yang daya beliau kalau masyarakat tidak terlibat. Saya pernah diprotes dulu oleh Rektor UNP dulu, maaf, Pak Yakub Isman. Waktu kita memprotes, maksud saya adalah Dewan Mahasiswa UNAN waktu itu, kita memprotes kebijakan Gubernur Sumatera Barat. Beliau bilang, Pak, kalau saya di Amerika, dia sekolah di Amerika, sebulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita dapat kuesioner dari senator, atau dari wali kota, atau dari gubernur yang berkuasa hari itu, tolong lihat bagaimana performan saya. Pertanyaan saya, adakah itu di Sumatera Barat? Saya tidak. Dinda Dian Rizal melakukan survei, kan tidak dalam bahasa itu sebenarnya. Tadi dalam bahasa orang siapa yang paling eye-catching sekarang. Orang yang paling eye-catching itu, pertama ada di media massa hampir setiap hari, ada di baliho hampir setiap jalan, ada di videotron hampir di setiap sudut. Itu yang menyebabkan dia tak populer. Tapi kinerjanya, isi tasnya banyak gitu. Gimana? Isi tas banyak. Itu antara lain yang menurut saya perlu kita perbaiki.